Salam teman-teman, selamat pagi. Jadi pertemuan kali ini sebelumnya kita masuk dalam pembelajaran kita, Pak akan bertanya apakah semua hadir? Tidak, Pak. Ya, jadi semoga minggu depan mereka bisa ikut hadir. Jadi apa kabar semua? Kabar baik, Pak. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa minta tuntunan dari Tuhan supaya dia bisa memberikan kekuatan penguatan sehingga kita bisa menjalankan semuanya dengan baik. Jadi kita berdoa. Amin. Jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang pengertian keterampilan memberi penguatan. Nah, kira-kira itu penguatan itu seperti apa, dan contoh dari perbuatan itu seperti apa atau penguatan. Jadi keterampilan memberi penguatan itu merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik. Jadi memberikan penguatan ini, contoh dalam suatu organisasi sekolah, itu ada anak-anak yang kadang mentalnya tidak kuat, gemetaran, dan takut untuk memberikan ucapan dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita akan menjelaskan kira-kira bagaimana sehingga kita tidak bisa gemetar dan lain sebagainya. Jadi guru hadir untuk memberikan mereka penguatan. Contohnya seperti suatu saat ketika mereka dapat nilai yang bagus, kita harus memberikan mereka hadiah dan lain sebagainya. Jadi kita akan masuk pada tujuan. Jadi penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat variabel ataupun variabel. Nah, apakah bersifat variabel ataupun variabel yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Nah, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik. Respon balik arti ketika kita memberikan pertanyaan untuk siswa, berarti mereka akan merespon balik. Nah, itu adalah respon. Bagaimana siswa bisa merespon. Nah, kita akan masuk pada tujuan. Tujuan dari penguatan yang pertama itu meningkatkan perhatian siswa. Nah, bagaimana cara untuk kita meningkatkan perhatian siswa. Nah, yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Nah, yang pertama itu meningkatkan perhatian siswa itu melalui penguatan yang diberikan guru terhadap perilaku siswa, maka siswa akan merasa diperhatikan oleh gurunya. Nah, yang kedua itu membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Nah, upaya memelihara dan membangkitkan motivasi belajar siswa senantiasa harus dilakukan oleh guru, yaitu semakin baik atau melalui perbuatan. Apakah perhatian siswa semakin baik, maka dengan sendirinya motivasi belajar pun semakin baik pula. Jadi yang ketiga itu memudahkan belajar siswa. Nah, untuk memudahkan belajar siswa harus ditujukan oleh kebiasaan positif dalam pembelajaran, yaitu dengan memberikan respon penguatan yang akan semakin mendorong kepribadian siswa, supaya mereka tidak takut salah dan dalam pembelajaran. Nah, yang keempat itu menimbulkan rasa percaya diri pada siswa. Nah, rasa percaya diri merupakan modal dasar dalam belajar. Perasaan negatif yang akan mempengaruhi terhadap kualitas proses pembelajaran dihindari. Jadi kita harus percaya diri teman-teman. Ketika teman-teman berdiri di depan dan menghadapi banyak orang, yang pertama itu harus percaya diri bahwa Anda bisa. Nah, yang kelima itu memelihara kelas yang kondusif. Nah, suasana kelas yang menyenangkan
aman dan dinamis akan mendorong aktivitas belajar siswa lebih maksimal. Nah, yang terakhir itu adalah mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Nah, penguatan yang diberikan oleh guru akan dapat mengontrol dan juga merubah perilaku siswa dalam proses belajar mengajar serta mendorong munculnya perilaku yang positif dari siswa. Nah, baik, kita akan masuk dalam komponen keterampilan memberi penguatan. Nah, di situ ada penguatan verbal, penguatan non verbal. Jadi tadi di dalam penjelasan atau pengertian ada pengertian penguatan verbal dan penguatan non verbal. Nah, yang penguatan verbal itu adalah biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Komentar, ungkapan, pujian yang berbentuk kata-kata baik. Nah, yang kedua yaitu penguatan non verbal. Penguatan non verbal itu yaitu respon terhadap perilaku siswa belajar yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan perbuatan belajar siswa. Nah, yang ketiga itu penguatan gerak isyarat, misalnya angkuhan atau kegelapan kepada senyum, kerut, kening, acuan jempol, wilayah mendung, wajah cerah, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu penguatan pendekatan. Guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian tingkah laku atau penampilan siswa. Misalnya guru-guru berdiri di samping siswa, belajar menuju siswa, duduk dekat seorang atau sekelompok siswa, atau berjalan di sisi siswa, dan lain sebagainya. Nah, yang berikut penguatan dengan sentuhan. Nah, guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara menepuk-nepuk bahu atau pundak siswa. Nah, yang berikut adalah penguatan dan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang disenangi siswa sebagai penguatan. Misalnya, contoh seperti seorang siswa yang menunjukkan kemajuan dan pelajaran musik ditunjukkan sebagai pemimpin paduan suara di sekolahnya. Nah, dari penjelasan di atas, kita mengambil kesimpulan bahwa pemberian penguatan terlihat sederhana dan mudah diterapkan, akan tetapi dalam pemberian penguatan kelebihan dan kelemahannya seperti meningkatkan atau memotivasi siswa dalam proses belajarnya, menimbulkan perilaku siswa yang baik dan produktif, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, menjadikan siswa aktif, dan dapat meningkatkan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, kelemahannya yaitu yang terdapat pada keterampilan memberi penguatan, seperti apabila penguatan tersebut diberikan secara berlebihan dan tidak dilaksanakan atau diterapkan secara tepat akan berakibat tidak baik dan respon belajar. Dalam proses belajar, pemberian penguatan merupakan hadiah, misalnya akan menimbulkan siswa bersifat materialitis. Nah, mungkin sampai di sini adik-adik. Kalau ada yang mau bertanya dan tidak mengerti dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Pas, Pak. Dan kalau memang tidak ada, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Amin. Jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini teman-teman. Kita akan berjumpa lagi dalam minggu depan. Shalom. Salam, Pak.